My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. One ugly motherfucker. Hey, mother. Dia berasa tuh nggak mau lebay juga, tapi berasa nih lo inget nih momen-momen yang urban legend ini atau tahayul ini atau kepercayaan orang-orang dulu yang bilang ada monster gremlins segini gitu, maksudnya yang bukan ada gremlins yang menggerogoti pesawat-pesawat perang Amerika gitu loh. Bisa jadi kan kayak si Mas Bebe itu bilang yang kayak mungkin ada kelawar raksasa, bentuknya dibikin tuh lebih natural, Mas. Hey hey hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo Sobat BB69, kali ini sudah bergabung lagi nih dengan saya, sobat saya, yakni Watching Movie Channel. Apa kabar nih Mas? Halo Mas, apa kabar? Kabar baik? Happy New Year ya. Oh iya, Happy New Year Mas. Kabarnya baik Mas. Puji Tuhan baik nih, harus sehat selalu ya. Semangat tahun baru ya. Iya, harus. Tahun baru adalah tahun yang penuh kesuksesan buat Mas Bebe. Amin. Amin, sama-sama Mas. Kita sukses ya dan sehat selalu pastinya ya. Iya, doain selalu sehat juga. Nah, hari ini nih kita pengen bicara ini sebuah film action terbaru ya. Ya, yang membuka tahun 2021 dengan cukup manis sih Mas. Dengan cukup manis, dengan cukup indah, dengan memang banyak perdebatan di belakang, memang. Tapi oke lah bagi gue nih, pembuka yang cukup manis lah, pemanasan yang cukup manis lah Mas. Nah ini filmnya Shadow in the Cloud ya. Yes. Nah dari premis ceritanya pun sendiri ini mengenai seorang wanita yang cukup misterius nih, yang tiba-tiba dia masuk sebagai tanda kutip penumpang gelap di suatu pesawat B-17 ya. Dengan alasan dia ini lagi diutus untuk sebuah misi membawa suatu paket nih, sebuah paket yang sangat misterius, benar ya? Iya. Nah, kalau dari awal kan juga emang kesannya itu kan disindir ya melalui animasi itu tuh, dimana maksudnya mereka itu bilang, oh ini segala sesuatu ini terjadi ini karena gremlin tersebut, tapi kan dibilang lu mah cuma alasan deh. Nah, ini yang pasti ini lu kan harus sigap, harus siap dia kalah ya. Nah, itu sebenarnya itu dikasih petunjuk-petunjuk tuh untuk sebagai prajurit itu harus seperti itu ya, benar ya? Jangan cuma cari alasan ya. Nah, waktu menonton film ini gimana Mas perasaannya nih? Coba deh. Gue sih ternyata gue nonton di rumah, walaupun gue lihat nih, wah di IMDb 4, nih Mas, gue bilang nih Mas. Tapi nggak tahu kenapa 4, ya? 4,3 aku nggak salah deh. Tapi di Rotten itu bagus juga. Di Rotten itu nggak salah 80 deh di Rotten. Kali ini lagi nih Mas, Rotten sama IMDb Mas. Agak jomplang ya? Jomplang. Terus ada penengahnya di Metacritic 65, sedang lah. Jadi gue feeling gue walaupun gue udah ngebaca IMDb-nya seperti ini, tapi gue liat trailernya tertarik gue Mas. Gue liat trailernya. Trailernya tuh jujur bagus. Trailernya tuh bikin kita tuh makin semangat nontonnya. Apalagi yang ditunggu-tunggu juga si Chloe Grace Moretz kan ya lumayan artis yang termasuk gue suka sih Mas. Si Chloe ya. Penampilan maksudnya secara penampilan kan dia jarang yang action gitu kan, sampai aksi laga kayak gini kan. Iya gak, selama ini paling dia mainnya horor, drama, komedi gitu kan. Ya, paling Kick-Ass doang yang masih kecil ya. Nah, gue kangen juga liat penampilan dia nih, coba di peran yang agak serius. Maksudnya aksi laga ya, action ya. Dan gue sih enjoy sih jujur sih, kalau gue sebagai kacamata gue, sudut pandang gue sih, gue liatnya sih seneng sih film ini sih, dialognya seru, gue berasa tuh walaupun selama 40 menit awal serasa kita kayak dengerin ngobrolan mereka aja dari atas sampai bawah kan. Betul. Tapi gue berasa tuh intensitasnya tuh terjaga selalu Mas. Maksudnya tuh bukan ketegangan ya, maksudnya tuh pace film ini nih nggak melambat gitu loh, nggak berusaha tuh terasa tuh memboringkan bagi gue. Nggak memboringkan. Terus juga gue demen gaya retro ini, suasana pesawatnya Mas.
gaya sih vintage atau retro sebutannya, klasik gitunya tuh. Iya betul. Gue Dia seneng. dari Ya bener. warna-warnanya juga ya, betul Iya, dan vintage atau retronya atau klasiknya tuh gue seneng warnanya. Terus si Kluget's Moretz itu dengan panik di ruang sempit seperti itu juga ada nilai plus juga mas. Ruang sempitnya itu mas, ada beberapa orang tuh yang euforia tuh beda tuh ketika kita nonton sebuah tampilan layar tuh yang ruangannya sempit seperti itu. ini mah tipe-tipe kesukaan Mas Watching nih, benar-benar satu ruangan dan ini sempit pula ya. Waduh, gue sih bukan yang kayak gini sebenarnya, tapi bagi gue enjoy. Dan obrolan mereka tuh menurut gue juga itu pas banget, walaupun emang yang dari atasnya, kru atasnya tuh cuma yang sampai tengah-tengah kan cuma suara doang ya. Terus kadang ada sayup-sayup suara atau apa dimatiin. Tapi menurut gue tuh itu menurut gue nih menurut gue nih keren sih, buat gue bukan keren ya, maksudnya tuh kepikirannya sutradaranya. Terus bikin film seperti ini bagi gue juga efisien dan sekaligus kena bagi penonton seperti kayak gue mas. Betul. Walaupun memang si Kluget's Moretz kalau gue perhatiin ya, di film ini terasa kurang menggigit sih ya. Kenapa? Kalau buat gue lihat dia kayaknya dari intonasi suaranya atau kayak dari volume suaranya kayak belum terlalu garang deh gue lihat ya mas ya. Kalau dilihat cara dia acting masih sama sih dari tone suaranya ya, kalau kita liatin film-filmnya. Kayak masih jaim, teriakannya harusnya kalau dengan seperti itu dia harusnya bisa lebih explore dia punya ini kayak maksudnya tuh jiwa kesatrianya mas. Itu masa yang gue harapkan nih, tapi dia nggak jelek sih, actingnya tetap gue puji di sini. Tapi alangkah lebih baik kalau dia tuh saudara tuh memperhatikan volume atau intonasi dia tuh, gue lihat di sini sedikit kurang full maksimum deh istilahnya deh. Kalau dari CGI kan gue baca kan itu tim CGI-nya kan itu loh mas, yang katanya perusahaan yang bikin Alien sama Jurassic Park katanya, Jurassic World. Ya menurut gue sih monsternya sih gak kaku ya menurut gue ya. Terus ini si orang yang visual efeknya juga ya cukup oke lah. Gak jelek lah ya. Sebenarnya sih nggak, maksudnya walaupun ada beberapa adegan yang di pesawatnya itu kan, yang di luar pesawat itu ada beberapa adegan kan masih kelihatan green screen, tapi kalau menurut gue sih masih bisa ditolerir sih ya. Nggak jelek lah, nggak bagus, nggak wah memang, tapi nggak jelek lah. Ditambah monsternya juga nggak kaku ya, dia punya gerak-gerak visualnya ya. Kalau secara visual sih untuk monsternya itu dia itu termasuk oke lah, maksudnya halus sih kalau menurut gue. Halus ya, bener ya, halus ya, nggak kaku gerakannya ya. Nggak kaku dan halus sih kalau menurut gue sih. Iya, cuma kalau kita perhatikan dari premis dan jalannya cerita, memang nih bisa tipe-tipe film yang bisa menimbulkan banyak pertanyaan juga nih mas. Gimana nih maksudnya? Motifnya, kayak kita kalau kita udah nontonnya, kita motifnya nih kenapa dia berbohong di awal, tapi ternyata dia juga ada kenal kan sama satu pria yang di atas itu kan ya. Betul, pacarnya. Itu pacarnya ya, tapi seolah-olah kenapa di awal benar-benar dia terlihat tidak benar kayak nggak kenal ya. Karena itu kan untuk acting sih. Nah ini kan oke. Ini sebelum kita ngomongin kekurangan nih ya, kita ngomong kelebihan dulu deh. Kelebihan dari film ini, kelebihan dari film ini apa nih mas? Kalau menurut gua suasana atmosfernya bagus, yang di dalam ruang sempit itu, terus pembicaraan dari atas bawah dan suara dari atas bawah itu, tapi nggak ditampilkan yang di atas ya selama 40 menit itu ya, dengan intensitas ketakutan si Chris Moretz atau rasa penasaran kita masih Chris Moretz, kita jadi bingung kok dia kayak ngeliat, kadang dia reaksi dia tuh ngeliat si monster tuh kayak agak biasa aja gitu, tau gak? Kayak nggak terlalu kaget, motivasi dia apa gitu, kesan dia kayak udah biasa gitu liat monsternya gitu ya. Betul, jadi masih nggak bukan kayak orang pertama kali ngeliat itu. Iya. Terus kita jadi bertanya, bener kan nih dia ngaku sama yang di atas tuh, dia misalnya saya kapten nih, saya udah punya jam terbang berapa, tapi kita bertanya juga dia sebagai penonton nih bener atau enggak, atau dia gila, atau dia bener atau jujur, atau gimana nih, bener atau enggak. Itu sih mungkin ada nilai plusnya di sana sih. Betul. Sama atmosfer wardrobe-nya gue seneng sih, dari helmnya, dari pakaiannya gitu, suasana ton warnanya juga kan ala-ala tahun 1940-an bener ya. Betul. Betul.
Ini berasa nih atmosfer perang dunia apa suasana ibaratnya tahun 1943 tanpa gelap-gelapin gimana gitu, berasa gitu ton warnanya ya. Betul, walaupun tanpa banyak adegan tanda kutip adegan perang tentara gitu, tapi dengan kondisi pesawatnya itu kita terbawa ke dalam suasana dari tahun segitu ya, benar ya. Pesawatnya juga unik ya, jarang kita temen di film pesawat yang kayak tua gitu ya. Iya. Ya betul. Nah ini yang kalau dari gue pribadi nih yang sangat gue suka adalah setengah awal dari film ini nih dibangun benar-benar misterius, misteri. Iya, misterius. Yang di awal kita melihat ini kok agak-agak aneh nih gerak-gerakannya ini siapa nih sebenarnya, kita menduga-duga apa sih isi dari pada paket itu, terus apakah benar dia ini kapten yang dia bilang, apakah benar dia ini misi rahasia atau dia hanya mata-mata atau dia hanya kacau. Soalnya kan kalau kita lihat kan pas awal itu kita lihat itu mukanya udah babak belur ya dari Chloe-nya. Ya habis ada berantem atau apa, terus dia kan dia pakai tanda kutip itu penyangga tangannya. Kita kan mikir nih sebenarnya ini apa nih yang barusan dilewati nih, kenapa nih seorang wanita membawa paket misterius tapi kok babak belur tanda kutip ya, ada bekas biru-birunya. Terus belum lagi kan di situ kan suasana yang gue suka sih sebenarnya, banyak orang nggak suka apaan sih tuh cuman ngobrol, cuman mukanya si Chloe doang, dalam arti yang lainnya cuman suara-suara. Justru itu menurut gue itu daya tariknya tersendiri. Kayak gue bilang betul. Kita menduga-duga itu di atas ini sebenarnya mereka lagi ngapain nih, lagi merencanakan apa nih ya kan? Dan motif clue-nya tuh apa itu, kita masih bertanya itu. Betul. Nah seperti itu. Nah namun kacanya juga tuh mas, kacanya betul. Kaca yang itu kok dia kayak terlihat kok nggak panik gitu loh. Yang bolong itu ya. Iya, itu kan nggak boleh kalau pesawat kaca bolong kan. Nah, mungkin kalau pesawat yang zaman dulu kan terbangnya kan nggak terlalu tinggi tuh, jadi istilahnya nggak terlalu bermasalah sih. Nah, kalau zaman segitu pesawat masih belum tinggi, jadi nggak terlalu bermasalah. Terus ya tadi itu kan di satu sisi kita mau percaya, di satu sisi kita mau nggak percaya, ngerti ya, dari gerak-geriknya kok dia kok bisa tahu nih pesawat segala macam, tapi di sisi lain kok kayaknya agak something misterius yang kita tanya ini paket apa, ini dia kok udah kok tiba-tiba bisa muncul di hangar istilahnya gitu kan, kita bingung nih. Nah cuma yang tadi itu kita lanjut nih kekurangannya nih, jadi ini justru bagi gue pribadi ya, gue langsung lanjut ke kekurangannya, yakni di pertengahan akhir setelah kita melihat paketnya. Nah itu gue agak sebel sih benernya sih, kok bisa maksudnya ya ini langsung spoiler alert aja kali ya, kok bisa sih bayi kan sebel. Tapi bisa gak kepikiran gak mas hal tersebut memang tuh kayak disengaja sama sutradara supaya dia nge-twistin kita gitu sebagai penonton, bisa gak? Bisa, tapi itu bikin sebel. Maksud gue pertama sih gue pikirnya baik, nah misalnya kan gitu ya, misalkan baik, gue pikirnya nanti di akhirnya itu dibelokin nih, ternyata itu semuanya itu cuma ilusi mereka nih karena aku udah ketakutan, padahal itu bukan bayi, tapi ternyata beneran bayi. Kan tambah sebel, kok bayi bisa bertahan hidup di dalam kotak itu nggak masuk akal. Itu yang agak-agak tanda kutip itu kekurangan terbesar sih menurut gue sih. Kalau hidup sih bisa gak ya, tapi dia tanpa bersuara ya nggak bisa. Itu walaupun dia bilang kan itu kan dibius kan, dia kan rumah sakit dibius. Nah tapi itu di dalam kotak itu gimana bisa hidup bernafas, itu kan kotak tertutup loh, bukan kotak. Kayak nggak ada udara itu ya. Gue nggak tahu deh apa ada bolongan ya sama kulit itu mungkin tapi dikasih ilustrasi juga sama si sutradara ketika dia udah sampai kedekatan si Chloe, dia langsung netein dia nggak butuh asupan tenaga lagi gitu, itu ada terwakilkan sebenarnya sih ya. Cuman tadi itu maksudnya dalam arti bayangin tuh bayi di dalam itu terus dengan diombang-ambing segala macam itu kok masih hidup istilahnya, ngerti ya. Yang tengah-tengah berasa gak mas kayak itu orang-orang kayak pada ngeh ya ada gremlins ya. Emang mereka nggak percaya
Nah, itu kan kekurangan pertama tuh yang apa yang bayi itu tuh gue paling mengganjal sih. Itu bener-bener paling mengganjal. Soal CGI segala macam gue udah gak masalah. Yang kedua itu adalah ini sih bagi gue ya, yang sangat disayangkan adalah para tokoh-tokoh yang ada itu di satu persatu itu dengan mudah begitu aja, ngerti ya, dihilangkan. Mati kan ketembak. Nggak, maksud gue dimatiinnya itu dengan mudahnya seperti itu, entah itu mati, entah itu ke gimana, maksudnya kelempar segala macam. Nah, itu maksudnya kok kayaknya ya konyol aja bener-bener, walaupun mungkin untuk agetin kita lah ya, kita ngomong ya. Bener Untuk kan ada ya? sisi suspense ya. Untuk reaksi kejut lah kita bilang ya. Tapi itu kalau misalnya yang satu ketembak dengan gampangnya, terus yang satu itu tanda kutip karena kebodohannya itu bisa jatuh segala macam. Nah itu deh. Nah itu sih kalau menurut gue sih ya, tanda kutip cara membunuh orang-orang yang nggak terlalu perlunya itu kayak terlalu gampang sih kalau menurut gue sih ya. Kalau gua sih berpendapat ya, cara mati yang kru di atas itu ya, yang beberapa yang mati ya. Menurut gue sih itu mau gak mau memang harus ditampilkan sama si sutradaranya sih, karena untuk perwakilan ini masa itu ada suatu perang juga nih selain sama si Gremlin sama tentara Jepang nih, yang mereka tuh gak awas tau gak mas, dia gak awas tapi kebanyakan tuh si Clue malah tuh yang nge semua tuh si Clue-nya. Cuman tadi itu mungkin kan di awal kan dibilang ya kalian nih harus tetap waspada segala macam ya. Tadi kemarin kan yang mati-mati itu nggak waspada kan, istilahnya lagi dalam perang, dia malah ngobrol-ngobrol, lu kan gimana lu, bukannya ini ditembak kan tiba-tiba kan. Maksud itu ya itu emang sebenarnya itu dari awal film sudah dikasih petunjuk tuh. Pokoknya lu harus awas, lu harus ini, harus sigap segala macam itu ya, kalau enggak ya akibatnya fatal. Itu sih. Kalau dari Mas ada kekurangan nggak dari film ini? Kekurangannya paling gue anggap ini apa ya, kekurangannya sih gini, jadi gue dari awal nih menyaksikan film ini gue emang tahu nih arah sutradara nih emang mau membangun nih ketegangannya atau intensitasnya nih lewat cara dia atau gak lewat cara pemikiran dia, dan mau nggak mau kita tuh harus ini mas tipe film ini, jadi kita harus gue kan orang yang sangat kritis juga ya, tapi gue hilangkan rasa logika gue mas, logik gue harus gue hilangin di sini mas, bener mas. Logik kita tuh harus gue hilangin. Jadi pas gue nonton ini, jadi gue kurang lebih gue udah tahu arah sutradara emang seperti, tapi gue cukup enjoy sih mas, walaupun dibalik ada timbulnya pertanyaan kayak si mas bilang itu, mungkin misalkan kok ini terlalu mudahnya, terus kok Gremlinsnya kayaknya kok agak pin-bo juga nih kadang-kadang. tapi karena gue tau nih arah sutradara nih kan nggak mungkin kan Gremlins kan bisa muncul sekaligus keseriusan ditambah dengan sebuah monster kan. Jadi logik gue sebagai audiens itu berpikir gue harus hilangkan logik yang gue pikir nih kenapa nih masuk akal. Jadi gue nikmatin filmnya berjalan dan sampai ending ya gue cukup enjoy sih mas. Malah kekurangannya bagi gue actingnya si Chloe Grace Moretz yang menurut gue sedikit kurang ganas ya. Sayang. Padahal sih dia sih udah tanda kutip kita udah menghayati pas waktu awal itu dia ketakutan, dia itu panik segala macam itu dia udah mulai oke tuh. Paniknya bagus, cuma pas aksi laga sama teriak-teriaknya menurut gue dia sedikit kurang lantang ya kalau menurut gue ya. Nah untuk dia one man show di sana ya. Betul. Yang lain juga terbengong-bengong ya. Betul, dengan suara doang. Jadi benar-benar kita disorot hampir setengah film itu kita disorot mukanya dia doang, dan arti dengan suara dari para kru lainnya ya. Jadi kita benar-benar itu kunci utamanya adalah dia ya. Iya. Nah, kan banyak yang bilang ini film apaan sih, ini itu monster apa. Nah, kalau menurut gue ini justru bagusnya ini adalah sang sutradara ini mengambil keputusan bahwa memberikan bentuk itu bukan monster yang wah, ngerti gak? Tapi dalam arti kita jadi malah tanda kutip itu berpikir iya ya, jangan-jangan waktu itu masih ada nih tanda kutip kelelawar yang besar, ngerti ya? Iya. Jadi loh, apa nggak mungkin
apa nggak mungkin nih sisa-sisa dari zaman dulu ini yang kelelawar itu waktu tahun 40-an masih alamnya masih banyak segala macam itu sebesar itu, Bisa aja. ya kan? Kan mereka Iya. kan pada komplain apaan sih itu monster apa kalong? Ya mungkin aja emang itu kelelawar, ngerti gak? Bukan gremlin. Tapi pasti ada suatu asal muasal yang menyebabkan tuh ada urban legend seperti itu ya. Nah, iya. Dan emang kalau dibilang ya lagian kok cuman satu doang sih. Ya kenapa sih nggak lebih banyak, ya itu udah keputusan sutradara sih. Emang sih kalau lebih banyak kan lebih seru ya. Tapi kan kadang-kadang kan ya memang itu keputusan sutradara saat cuma lawan satu doang kan. Jadi dia ada sedikit mau membawa penonton Amerika gitu ya. Jadi dia berasa tuh nggak mau lebay juga, tapi berasa nih lo inget nih momen-momen yang urban legend ini atau tahayul ini atau kepercayaan orang-orang dulu yang bilang ada monster gremlin segini gitu, maksudnya yang bukan ada gremlins yang menggerogoti pesawat-pesawat perang Amerika gitu loh. Bisa jadi kayak si Mas Bebe itu bilang yang kayak mungkin ada kelawar raksasa, bentuknya dibikin tuh lebih natural Mas. Dibilang kayak nggak sadis, tapi itu dia ngeganggu ibaratnya kan. Dia ngambil anaknya pun dengan cara-cara tuh yang pelan-pelan gitu kan, mau ngejatuhin anak itu, ngambil pakai kayak kelawar punya itu, memang tuh kelawar punya ekor atau tangan itu. Betul. Memang seperti itu. Nah, justru itu di film ini sebenarnya sih kalau dilihat itu ya tanda kutip sosok misterius tersebut atau alien atau makhluk tersebut itu bukan makhluk yang sadis, ngerti ya? Iya, ini bukan setan berarti. Dan bukan makhluk yang ganas, ngerti ya? Maksudnya dia kan coba kan cuma tanda kutip kayak tikus rumah kan menggerogoti kabel, menggerogoti apa kan, ngerti ya? Iya. Nah, jadi dia datang itu sebenarnya bukan untuk membunuh manusia, makan manusia, bukan tuh. Entah itu dia ngegrogotin segala macam tuh. Ya. Nah, iya. Kalau yang soal paket itu kenapa dia tertarik terhadap paket, ya mungkin ya dia makanan itu kali mungkin ya. Jadi mungkin di saat itu sutradara tuh pengen kasih kita mikir tuh gak, biar kasih kita tuh konklusi sendiri Mas. Mungkin saat itu nggak dijelasin ya, bener kasih Mas, makanan gremlins atau kelawar saat itu mungkin anak bayi gitu ngincer ya. Mungkin gitu ya. Jadi kalau orang bertanya, penonton kok kenapa sih dia motifnya kok mau ngambil tuh ya, itu mungkin di saat itu saudara mengajarkan, tapi biarkan kita mengambil sudut pandang sendiri sebagai penonton ya. Dan mungkin aja motivasinya bukan ngambil itu, motivasinya dia ngeliat pesawat, dia suka ngerusak pesawat, istilahnya gitu ya. Kayak tikus lah, tikus ngeliat kabel gigitin dalam arti seperti itu. Nah, jadi kalau untuk makhluknya, kenapa nih makhluknya kok kayak kalong gede? Apakah saya bermasalah apa enggak? Jujur saya nggak bermasalah. Apakah saya bermasalah cuma ditampilin satu makhluk? Ya kalau menurut saya sih alangkah baiknya seharusnya itu kalau lebih seru itu ditampilkan beberapa makhluk lah biar lebih seru tuh grogotinnya, ngerti ya. Tapi di satu sisi ya makhluk ini kan bukannya yang makanin manusia, yang manusia harus bener-bener berantem. Jadi ya emang nggak perlu banyak juga. Tapi alangkah baiknya kalau banyak sih, kalau banyak kan jadi seru tuh. Mas banyak ya. Saya menurut gue sih itu mereka tuh perwakilan apa yang ditampilkan di 3 menit awal Mas. Dia tuh menyadarkan semua orang atau para tentara Amerika bahwa segala sesuatu nggak boleh cari alasan. Kita harus selalu waspada terhadap apapun. Waspada apa yang terjadi di bawah gitu loh. Tapi ya. Memang betul. Nah ini dari segi tensi yang dibangun juga menurut gue sih bagus sih, karena dalam arti dia mencampurkan antara. Nah jadi gini, kita di dalam sebuah pesawat perang nih, dalam satu misi, nggak taunya itu kita dihadapi oleh 2 teror sekaligus. Betul. Bayangin aja tuh, yang satu kita nggak pernah ketemu makhluk nih. Ini makhluk kita nggak tahu nih bahaya apa enggak nih, karena benar-benar nggak pernah ketemu, ngerti nggak? Tampangnya juga serem lagi kan, tanda kutip ya kalau untuk zaman dulu ya. Nah, di satu sisi ada manusia yang lebih jahat. Iya, musuh yang nggak kasat mata semua, yang pada mereka tuh anggap remeh semua di atas loh. Betul. Nah itu bingung juga. Satu lagi kegelapan Mas, itu kalau orang yang ada fobia tempat sempit tuh
fobia lo mas itu mas. Iya itu, apalagi cuman ruangannya sekecil-kecil itu doang kan. Ya itu bisa fobia tuh, teknik pengambilan gambar juga bagus tuh kalau kita perhatikan Ken di waktu di ruang sempit itu tuh. Jadi benar-benar kita merasa sempit tapi kita masih bisa leluasa melihat ya. Iya, one man show dah ini si Kulgats Moritz dah. Jangan emang udah jatuh cinta sama dia kali dari kecil. Gue masih dia sih, basicnya gue emang suka. Dan gue penasaran lihat dia trailernya, wah gila nih man, film ala-ala ini nih, maksudnya nih ala-ala apa ya? Kalau jagoan cewek kayak gitu ala-ala kayak bukan Jodie Foster ya. Jodie Foster yang waktu itu kayak Jodie Foster tuh, gue teringat film Jodie Foster yang di pesawat itu tuh. Flight Plan ya? Iya, bukan apa ya judulnya, gue lupa tuh. Iya, yang anaknya hilang kan? Iya, itu tuh ala-ala kayak gitu ya, sekilas ya. Sosok kayak gitu loh. Jagoan wanita tuh sedikit, harus lebih dibikin maco, bukan maco ya, harus dibikin sisi feminimnya masih tinggi dia nih mas. Karakternya ibaratnya karakter aslinya dia, gue bayangin nih karakter ini ada sisi kalem-kalemnya dia. Sedikit kurang strong ya. Ya itu di satu sisi sih memang dia bilang kan soalnya gini, latar belakangnya kan dia sempat masuk angkatan bersenjata juga ya untuk menghindari suapinya ya, benar kan ya? Iya. Harusnya itu emang dari potongan rambutnya, dari bahasa tubuhnya harusnya itu sih lebih mewakili istilahnya mereka harusnya ya. Kalau ini kan memang Mas bilang itu seperti itu, kalau dilihat ini malah seperti kayak wanita biasa sih, bukan wanita yang mempunyai latar belakang angkatan. Seolah-olah nih filmnya dia orang biasa tapi tiba yang jadi hero gitu, nggak apa-apa kok kayak gitu, tapi ini seolah-olah kan sutradara pengennya kan dia pernah jadi kapten kan. Betul. Ada potongan tuh hero-nya lah, gitulah. Kalau saya berharap sih kayak satu komen bilang coba yang cocok, ada yang komen gue ya bilang itu Bella Thorne mungkin lebih cocok. Bener juga ya, gue pikir ya. Bener gak? Iya bisa. Bener gak? Bisa. Siapa lagi mas yang cocok mas? Kalau peran kayak gini sebenarnya siapa lagi ya? Kalau ntar ya peran-peran kayak tipe Rodriguez cocok tuh. Siapa tuh? Oh itu kan tapi kan udah mungkin tua kali ya. Berumur. Siapa namanya? Gina Rodriguez. Gina Rodriguez. Yang Fast and Furious muka cocok itu ya, garang ya. Iya, tapi ya itu kan, tapi kan ya itu dari usia sih. Lebih berumur, yang muda-muda siapa mas yang cocok ya? Kalau menurut mas? Yang muda-muda Bella Thorne bener gak? Bella Thorne cukup oke sih. Cocok ya. Kalau si Anya gue rasa juga cocok kali dengan kesadisan muka aja sih. Ya, kalau kayak Cara Delevingne tuh kurang cocok tuh. Cara Delevingne kayak kurang sama tuh, agak terlalu feminim, bukan terlalu feminim ya, terlalu klemer ya. Kalau Cara Delevingne. Kalau si Catherine Newton, apa? Catherine Newton aja itu cocok bener. Iya Catherine Newton. Iya Catherine Newton tuh lumayan dapat tuh di Freak. Itu. Mungkin itu cocok gak? Si yang film komedi itu siapa mas? Siapa ya? Si siapa tuh? Si ini cocok gak? Si ini mas apa? Yang main film itu Joey King cocok gak? Siapa? Joey King. Joey King bisa-bisa aja sebenarnya. Kalau kayak gini kan kita kan nggak tahu nih, kadang-kadang kan ada film orang yang biasa main drama tiba-tiba dikasih film action kan. Kalau bagus ya, bagus sih ya maksudnya seperti itu kayak bener gak mas? Menurut kacamata mas Kulgats Moritz agak sedikit kurang pas ya untuk yang adegan actionnya. Untuk yang maksudnya untuk yang di film ini sebenarnya dia cocok sebenarnya sih, dia cocok, cuma sisi jagoannya itu loh kayak ada sedikit yang kurang, ekspektasi gue lebih tinggi lagi gitu loh. Padahal itu dia udah berpengalaman di Kick-Ass ya, harusnya bisa sih ya. Mungkin karena gini ya. Mungkin karena kita udah berpikir sosoknya ini harus mirip kayak kita lihat nih kayak waktu zaman tahun 90-an kan kayak Alien, si Sigourney Weaver atau Linda Hamilton.
Ya kan Linda Hamilton kan juga kan sosok Iya, maco iya. kan. Betul. Atau si Demi Moore pas di G.I. Jane ya kan. Maksudnya kan sosok-sosoknya kan seperti itu tuh kita udah di otak kita itu ya seperti itu tuh, kalau punya latar belakang seperti militer dan lain-lain itu harus seperti itu potongannya. Nah, Iya, mungkin karena kita udah punya pikiran seperti itu sih. bisa jadi sih, bisa terbawa ini ritme yang sudah ada ya. Betul. Ya, tapi lah gue 1,5 jam nonton, nggak berasa kelamaan filmnya. Jujur nih gue nggak berasa kelamaan. Biasa kadang gue suka ngeliatin jam. Kalau film gue nggak ngeliatin jam itu tuh detiknya atau jamnya sisa berapa menit tuh, berarti tuh gue enjoy mas. Ini sih serunya juga apa? Ini di setengah film tiba-tiba dibelokin ya. Iya. Dalam arti awal itu kita misterius gini, tiba-tiba dengan tanpa kita siap itu dibelokin menjadi sebuah tontonan yang penuh adrenalin tuh, ngerti ya? Yang pace cepet. Iya, pace cepet dan dibuat tuh efektif tuh, gak efisien sama sutradaranya mas. Gak banyak pincong, tapi dia ada perwakilan tuh yang ya orangnya ada yang mati karena di atas itu, terus ada yang apa gitu, nggak banyak cincong ibaratnya ya. Efisien segala semua itu dipakai efisien banget. Efisiensinya bagus tuh, dapat efisiennya buat gue sih bagus dapat. Gila itu sih yang terakhir sih marah banget deh ya. Anaknya dia marah loh sih, itu orang tuh yang bertenaga, orang yang marah tuh jadi kuat loh mas. Itu pesannya di film itu loh. Sampai laki-laki pada bengong loh. Iya, yang laki-lakinya bengong aja, diam nih, lu pegang nih. Iya. Gila dipondokin itu loh si monsternya kayak itu loh. Ditusuk ke bagian tubuhnya sendiri ya. Iya. Itu benar-benar kesannya itu benar-benar pelampiasan ya, maksudnya udah stres lu. Jadi dia mungkin sambil mukul itu sambil ngebayangin suaminya juga kali ya. Yeah. Gue jadi ngerasa nih film ini waktu gue nonton baru setengah itu, masa kan gue liat di Instagram, gue bilang nih perpaduan King Kong, Altitude, terus ada sedikit Top Gun ya. Enggak ya mas? King Kong itu suasananya mas, suasana dia lagi pesawatnya itu loh, pesawat lamanya itu loh. Aduh. Iya. Kalau yang nggak nakut-nakutin banget ya. Ya puas lah. Nilai kok gue kasih mas ya, kalau dari kacamata gue 7 dari 10 lah. 7 dari 10 dari Watching Movie Channel ya. Mas? Kalau saya masih 6 ya, 6 dari 10. Tapi itu maksudnya walaupun begitu tuh, itu salah satu yang gue tonton itu kemarin baru kita tonton tuh. Jadi abis chatting sama Mas Watching kan, kita kan sempat chatting ya malam ya. Nah itu tuh gue tonton tuh sampai habis tuh. Cukup terhibur gak? Hah? Cukup terhibur gak? Cukup terhibur, seru sih dalam arti cuma tadi itu agak disayangkan aja kok. Ya gitu paketnya ya, dan kok gue sih mikirnya sih udah kita mikir di logis, jangan mikir logis kalau kita tahu emang seperti itu, tapi berusaha enjoyin karena emang arahnya dari awal emang seperti itu gitu loh, kayak ala-ala Twilight Zone filmnya mas. Betul, pengen diarahin ke situ juga ya, di satu sisi juga kalau dipikir tuh misteri bikin penasaran, suspense. Aduh, ini sih kalau tapi pembuka 2021 film seperti oke lah, boleh. Ya. Ini film barat pertama di tahun 2021 nih saya nonton. Waduh. Sekalian buat ngelepas kangen sama si Chloe sih kan. Si Chloe kan udah lama kan nggak main film juga ya kalau salah. Iya. Dan aksi dia, gue pengen nantikan aksi dia si Chloe ini. Tadi itu yang benar-benar saya harapin sih itu. Dia punya aura emang beda mas, kalau gue akuin dia punya bukan aura star ya, maksud tuh aura yang nggak banyak dimiliki oleh artis-artis lain mas. Aura dia mas, nggak tahu aura apanya ya. Mungkin saudara Amerika juga pasti pada bisa lihat deh. Kenapa dia tuh maksudnya tuh banyak artis-artis wanita lain yang waktu di Kick-Ass kan banyak nih sih anak-anak muda gitu ya, atau anak-anak. Kenapa dia yang terpilih? Terus akhirnya kenapa dari dia salah satu orang yang sukses
dari toko anak kecil tuh ya bisa sampai gede kan dia tetap masih terjaga ya ritme dia punya keartisannya ya. Betul. Ya. Nah itu pasti ada suatu hal emang gue kalau gue amati tuh dari apanya wajahnya atau aura Star itu emang dia ada suatu hal yang berbeda menurut gue ya Mas ya. Betul. Dari sisi auranya ya, gue bukan soal cantik atau enggak, tapi dari sisi auranya ya. Ya benar ya, dia satu bintang yang masih panjang itunya Mas. Iya betul. Panjang karirnya tuh pasti bakal masih panjang gitu. Berasa kan Mas, kita berasa kan kayak film-film yang anak kecil kan mereka terhenti kan kayak si Anna apa tuh Macaulay Culkin, terus si Anna Chlumsky kan, terus siapa sih bintang-bintang kecil kan pada nggak itu kan apa, pada Edward Furlong tuh yang cewek siapa lagi banyak kan ya. Yang nggak berkibar setelah dia udah remaja gitu. Tapi kalau gue si Clue ini ada suatu hal yang memang auranya tuh para produser dunia pasti pada bisa ngeliat dia. Cuma kayaknya ini dia agak milih nih, soalnya dia kan kadang-kadang ngambil film box office, ngambil film mahal, ngambil film yang independen juga, film yang drama yang sedih ya. Yang biasa mungkin nggak kedengaran. Dia berani itu ya. Ya nih, dinantikan nih. Sebenarnya gue sih benar-benar menantikan Kick-Ass 3 sih, cuman kayak udah pasti nggak ada sih. Sayang sekali. Iya kayaknya nggak ada deh. Karena dari komiknya itu seru tuh. Aduh, oke. Jadi ini film apa lagi nih Mas nanti yang bagus Mas rekomendasi? Tadi gue sih sempat lihat tuh What Happened with Mr. Chuck, kayak bagus tuh ya, kayak lucu ya. Bagus ya. Kayaknya sih lucu sih. Gue sekilas tuh kayak lucu tuh, konyol-konyol ala-ala film Korea, ala-ala tampangnya tuh ala-ala apa tuh Kung Fu Hustle ya. Gue berasa nemuin aura Hustle walaupun gue udah 5 menit nonton. Lucu ya. Judulnya apa? Kayaknya gitu. What Happened Mr. Cha ya. Oh, Cha-nya itu CHA ya. Iya. What Happened Mr. Cha. Iya. Kayak sih oke sih itu sih. Kayak ala-ala Kung Fu Hustle kayaknya gue ngerasa tuh. Iya, kayaknya ini boleh dicoba juga sih. Oke, ya. Korea terbaru. Ya emang sih sekarang nih kayak mungkin nih film-film juga kayak mereka udah mikir apakah mau dilepas ke bioskop sih nih, kayak mereka udah mulai pede nih. Jadi mereka ini kayak lagi meraba-raba sih nih. Iya, kemarin gue sampai pilih Shadow in the Cloud itu, gue ngelewatin film itu Mas, yang banyak ditanya temen gue tuh. Soul, kenapa ya gue kayak nonton Soul kayak berasa berat banget gitu. Belum nonton bersama. Soul bagus banget itu. Iya tuh, ngerti sih tuh 10. Mungkin ini Soul itu merupakan film yang Mas akan suka sih menurut gue sih. Suka ya gue ya. Harusnya gue suka karena ada musik jazznya, ada alunan musiknya. Dan temanya itu bukan film anak-anak ini. Ini lebih ke mungkin seusia kita sih, bahkan remaja pun mungkin nggak cocok nonton ini, dalam arti untuk tema seberat ini. Plus 62 cocok banyak yang ini kok, banyak yang suka sih. Cuma ya tadi itu mungkin yang suka itu adalah yang usianya lebih kita dewasa lah, dewasa lah. Mungkin itu udah lebih, atau mungkin 25 ke atas atau 30 lah. Mungkin sih kalau menurut gue sih lebih relate sih. Oke. Dan itu pasti suka sih Mas, pasti suka. Suka ya? Boleh sih. Ntar deh, nonton deh, malam deh. Oke. Ini thank you banget lo Mas. Ya, sama-sama. Benar-benar diluangin sempit-sempit nih. Happy holiday ya. Oh iya, happy holiday. Udah nggak holiday lagi. Udah nggak holiday nih. Udah nggak holiday lagi, udah kerja lah. Oke. Oke, sekali lagi Mas, thank you banget lo Mas untuk meluangkan waktu lagi. Dan ini nanti masih ditunggu lo Mas untuk review-review atau podcast Mas yang terbaru di channelnya di mana Mas? Yes. Watching Movie Channel. Di Watching Movie Channel ya. Nanti ditunggu review-review film yang oke-nya, yang keren-keren ya. Siap.
Oke. Salam sukses selalu, salam 2021 agar semuanya bisa lebih baik lagi, pandemi segera berakhir, segala apa yang kita inginkan bisa tercapai. Amin. Amin. Oke. See you. See you.